mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Adapun materi pembahasan kita kali ini yaitu adaptasi sistem gastrointestinal pada kehamilan. Adapun Ibu Vika Nurul Hidayah, SST MKM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan nomor NIM 2010302011, asal prodi S1 Kebidanan, tingkat 2 semester 3. Materi yang pertama yaitu pengertian kehamilan. Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Sistem gastrointestinal, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Kehamilan berlangsung dalam 3 trimester. Trimester 1 berlangsung dalam 13 minggu, trimester kedua 14 minggu, minggu ke-14 hingga ke-27, dan trimester ketiga 13 minggu, minggu ke-28 dan minggu ke-40. Priharjo 2010 dalam Rizky Arifa 2018. Adaptasi sistem intestinal pada ibu hamil. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologi pada sistem organ tubuhnya termasuk sistem pencernaan atau gastrointestinal. Perubahan-perubahan pada sistem pencernaan ibu hamil tersebut meliputi perubahan pada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, duodenum, usus besar, dan rektum. Kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan seperti vitamin dan mineral, serta nafsu makan ibu meningkat, sehingga intake makanan juga meningkat. Tetapi beberapa wanita hamil mengalami penurunan nafsu makan atau mengalami mual dan muntah. Gejala tersebut berhubungan dengan peningkatan hormon human cholinergic gonadotropin atau HCG. Perubahan anatomi dan fisiologi, perubahan sistem gastrointestinal. Kadar HCG yang meningkat, ovarium dan estrogen dan progesteron meningkat, membuat asam lambung naik dan terjadi mual muntah. Mual muntah menurun pada usia kehamilan 10-12 minggu, membuat hormon kehamilan diganti dengan plasenta. Mual yang berlanjut sehingga trimester 2 bahkan 3 dapat mengakibatkan hiperpremesis gravidarium. Pada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan persepsi individu wanita tersebut mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Tonus otot-otot traktur digestivus menurun sehingga mobilitas seluruh traktus digestivus berkurang. Makan lebih lama berada di dalam lambung dan apa yang telah dicerna lebih lama berada di dalam usus. Hal ini baik untuk reabsorpsi tetapi menimbulkan konstipasi yang memang merupakan salah satu keluhan utama wanita hamil. Salivasi mungkin akan meningkat sehubungan dengan kesukaran menelan akibat nusi. Hipersalivasi atau produksi air liur berlebih akibat pengaruh hormon estrogen. Hipersalivasi sering terjadi sebagai gangguan yang menyangkut organ lambung, juga sering muncul pada ibu hamil. Biasanya disebut dengan sakit ma atau gastritis. Perubahan pada lambung dan efagus wanita hamil, yakni lambung memproduksi asam hidroklorik lebih tinggi terutama pada trimester pertama kehamilan. Pada umumnya, keasaman lambung menurun dan produksi hormon gastrin meningkat secara signifikan, mengakibatkan peningkatan volume lambung dan penurunan pH lambung. Perubahan anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal pada trimester kedua.
Setelah kehamilan menginjak usia kurang lebih 10 minggu, perubahan pada rongga mulut selama kehamilan yaitu adanya keluhan gusi berdarah yang dapat disebabkan karena peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke mulut sehingga gusi menjadi rapuh dan dapat menimbulkan gingivitis. Defisiensi vitamin C juga dapat mengakibatkan gusi bengkak dan mudah berdarah. Keadaan gusi dapat kembali normal pada awal masa puerperium. Hal ini mendorong ibu untuk memperhatikan perawatan gigi dan mulut dan gusi terus hipermeria sensitif terhadap zat iritan. Yang pertama yaitu rongga mulut estrogen, aliran darah ke mulut hiperemia, gusi rapuh, berdarah, gingivitis. Defisiensi vitamin C, gusi bengkak dan berdarah, normal puerperium, perawatan gigi dan mulut. Esofagus dan lambung membuat progesteron meningkat, merelaksasi otot istemite, mobilitas menurun, membuat pengosongan lambung karena pengaturan esofagus, liver, hormon estrogen dan progesteron meningkat, dan terjadi gejala gatal-gatal yaitu protrus gravidum atau grasik mucus. Peristaltik esofagus menurun menyebabkan reflux atau relaksasi kardiak sphincter. Tonus pada sphincter esofagus bagian bawah melemah di bawah pengaruh progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos. Perubahan anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal pada trimester ketiga. Kompresi dari uterus yang membesar terhadap usus besar juga menyebabkan konstipasi dan meningkatnya akumulasi gas sehingga ibu hamil menjadi sering buang air atau flatulen. Penekanan akibat uterus yang diperburuk oleh hilangnya tonus sphincter mengakibatkan reflux dan nyeri ulu hati atau heartburn. Gastric reflux lebih banyak terjadi pada kehamilan lanjut karena elevasi lambung akibat pembesaran uterus. Efek progesteron pada usus halus adalah memperpanjang lama absorpsi mineral dan obat-obatan. Absorpsi ini juga meningkat akibat hipertrofi villi duodenum yang dapat meningkatkan kapasitas absorpsi. Efek progesteron pada usus besar menyebabkan konstipasi karena waktu transit yang melambat membuat air semakin banyak diabsorpsi dan menyebabkan peningkatan flatulen karena usus mengalami pergeseran akibat pembesaran uterus. Wasir atau hemoroid cukup sering terjadi pada kehamilan yang terjadi akibat konstipasi dan naiknya tekanan vena-vena di bawah uterus termasuk vena hemoroid. Sunarsi 2011. Riwayat posisi saat defekasi juga menjadi resiko untuk timbulnya konstipasi. Pada jongkok, sudut antara anus dan rektum akan menjadi lurus akibat fleksi maksimal dari paha. Ini akan memudahkan terjadi proses defekasi sehingga tidak memerlukan tenaga mengedan yang kuat. Pada posisi duduk, sudut anus dan rektum menjadi tidak lurus sehingga membutuhkan tenaga untuk mengejan yang lebih kuat. Proses mengejan kuat yang berkelanjutan akan dapat menimbulkan konstipasi dan hemoroid. Camilleri dan Lembo 2003 dalam Rizky Arifta 2018. Perut kembung saat hamil disebabkan oleh bertambahnya hormon progesteron dalam tubuh ibu. Hormon ini akan membuat relaksasi pada jaringan otot halus di seluruh tubuh, termasuk pada saluran pencernaan, sehingga sistem pencernaan dalam tubuh berjalan dengan lambat dan tidak teratur. Dari lambatnya pencernaan ini mengakibatkan terkumpulnya gas dalam saluran pencernaan. Kompresi dari uterus yang membesar terhadap usus juga menyebabkan konstipasi dan meningkatnya akumulasi gas sehingga ibu hamil menjadi sering buang air, flatulen. Penyebab konstipasi selama kehamilan selain perubahan hormonal yaitu aktivitas fisik. Wanita hamil cenderung akan mengurangi aktivitas fisiknya untuk menjaga kehamilannya. Begitu juga semakin besar kehamilan wanita hamil
cenderung semakin malas beraktivitas karena bobot tubuh yang semakin berat, dan riwayat posisi saat defekasi juga menjadi resiko untuk timbulnya konstipasi. Ujian 2012 dalam Rizky Arifta 2018. Jadi, kesimpulan dari materi adaptasi sistem gastrointestinal pada kehamilan yaitu, menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ yang mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologi pada sistem organ tubuhnya, termasuk sistem pencernaan, yaitu gastrointestinal. Perubahan-perubahan sistem pencernaan ibu hamil tersebut meliputi perubahan pada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, duodenum, usus besar, dan rektum. Setiap trimester yaitu memiliki perubahan masing-masing pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Perubahan sistem gastrointestinal pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Masa kehamilan dan hormon-hormon yang berhubungan dengan kehamilan mempengaruhi mobilitas dan fungsi sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Perubahan fungsi ini dapat bermanifestasi menjadi sebuah sindrom klinis selama kehamilan, ataupun dapat berubah hasil dari beberapa pemeriksaan laboratorium. Pada trimester 1 akan timbul rasa tidak enak di ulu hati, perubahan posisi lambung dan aliran asam lambung ke esofagus bagian bawah menyebabkan sakit pada ulu hati. Yang kedua yaitu sering terjadi nausea dan muntah. Mual dan muntah terjadi pada sekitar 70% ibu hamil. Gejala ini muncul pada minggu ke-9, 60% hilang pada awal trimester ketiga, dan 90% pada minggu ke-20. Yang ketiga yaitu ada saliva atau pengeluaran air liur berlebihan dari biasanya. Kondisi ini disebut dengan ptyalisme yang mengakibatkan berkurangnya 1-2 liter saliva perharinya, dan akan merasa mual karena harus menelan saliva yang diproduksi secara terus-menerus. Yang keempat yaitu ada sebagian wanita mengidam. Peningkatan asupan makanan dengan asupan kalori yang meningkat sampai 300 kalori per hari akan terjadi setelah rasa mual hilang. Trimester kedua, seiring dengan pembesaran uterus, lambung, dan usus akan bergeseran juga dengan organ lain seperti apendix yang akan bergeser ke arah atas dan lateral. Trimester 3, yang pertama yaitu penurunan mobilitas otot polos pada organ digestif dan penurunan sekresi asam lambung. Tonus shifter esofagus bagian bawah menurun dan dapat menyebabkan reflux dari lambung ke esofagus sehingga menimbulkan keluhan seperti heartburn. Yang kedua yaitu ada penurunan motilitas usus. Yang ketiga yaitu mual. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.